Yang perlu diperhatikan dalam pengamal tarekat Tijani, wa minal faraidi wa fir risalati wa minal faraidi birrul walidaini wa in kana fasiqaini wa in kana musyriqaini. Di antara hal yang harus diperhatikan pengamal tarekat Tijani yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun kedua orang tuanya itu adalah orang yang fasik. Fasik ini pelaku dosa besar. Walaupun misalnya orang tuanya adalah perampok, pembunuh misalnya. Walaupun bahkan orang tuanya juga musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tuanya itu tidak beriman, tetap dia ditekankan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Falyaqul lahuma qawlan layyina wa yu'ashiruhuma bil ma'rufi wa la yuti'uhuma fi ma'siyatin. Maka hendaknya dia berbicara kepada kedua orang tuanya dengan kata-kata yang lembut dan bergaul kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, tetapi tidak mentaati kedua orang tuanya pada hal yang maksiat. Nah, andai kata orang tuanya merintahkan dia melakukan maksiat, maka dia tidak mentaati dalam hal itu. Tapi dia tetap ditekankan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ditekankan untuk tetap bersikap ramah kepada kedua orang tuanya, dan ditekankan dalam menasehatinya pun juga harus bersifat ramah, berkata-kata yang lembut. Wa 'alal mu'mini ay yastaghfira li abawayhi al-mu'minaini wan nasihati lahuma. Dan hendaknya bagi orang yang beriman dia mintakan ampun kepada Allah kepada kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya termasuk orang yang beriman, serta menasihati kedua orang tuanya. Nah, ini harus ditekankan menjadi pengamal tarekat Tijani. Al-aqu li walidaini lam yatayassar lahu at-tariq, lam yatayassar lahu suluk fi tariqatina. Kata Sayyiduna Syekh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan mudah bagi dia untuk bisa suluk dalam tarekat kami. Nah, makanya bahkan kita diperintahkan dahulu sebelum mengambil talqin tarekat Tijani, jika ada orang tua masih dalam keadaan masih belum dipanggil Allah, maka seyogianya sepantasnya meminta izin dahulu kepada kedua orang tuanya. Jika orang tuanya mengizinkan, alhamdulillah. Jika tidak mengizinkan, tidak apa-apa, tetap boleh dia ditalqin. Nah, jadi izin di situ sekedar ta'adduban, sekedar beradab kepada kedua orang tuanya. Di sini Maulana Al-Imam Syekh Al-Idris Al-Iraqi, beliau mengutip perkataan yang terdapat di dalam Al-Ibris, kitab Al-Ibris. Al-Ibris ini ditulis tentang Syekh Abdul Aziz Dabbagh, salah seorang wali besar di Maroko. Qala ats-tsaminu asyar, di antara penyebab-penyebab yang memutus orang daripada Allah Subhanahu wa taala yang ke-18 adalah uququl walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa natijatul uquqi lahuma arba'atu asya'a, dan hasil orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu ada 4 macam. Nah, jadi orang yang durhaka kepada dua orang tuanya maka akan merasakan 4 macam, 4 hal. Yang pertama, an-dunya tadhhabu anhu
wa tubghiduhu kama yubghidul mu'minu jahannam. Bahwasanya dunia yang dia miliki akan hilang dari tangannya dan akan pergi, akan benci dunia kepada dia seperti bencinya orang yang beriman kepada api neraka. Nah, makanya ini salah satu sir orang tua dikayakan oleh Allah, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kita melihat orang-orang yang tidak terlalu bagus agamanya, kita lihat saja dalam kenyataan kita, realita kita pada di sekeliling kita. Kita lihat banyak orang yang agamanya tidak terlalu bagus, sholatnya mungkin tidak terlalu bagus, tapi Allah Ta'ala lancarkan. Salah satu sirnya karena dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, walaupun dia ahli sholat, walaupun dia ahli zikir, walaupun dia ahli Quran, itu akan mendapat sial, yaitu dunia hilang dari tangannya, hidupnya susah, sakit. Nah, itulah sudah kualat ya. Ini yang dikutip oleh Maulana Imam Syekh Idris Al-Iraqi daripada kitab Al-Ibris. Yang kedua, hasil daripada orang yang durhaka, annahu idza jalasa fi mawdi'in wa takallama ma'al hadirin fi syai'in sarafu qulubahum 'anil istima' li kalamihi wa azala Allah subhanahu al-barakah wan nur min kalamihi. Apabila orang yang durhaka ini duduk di suatu tempat dan dia berbicara dengan orang-orang yang hadir di tempat tersebut, maka tiba saja hati-hati para hadirin ini langsung terpaling daripada dia, tidak ingin mendengarkan pembicaraannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan keberkahan dan cahaya daripada pembicaraannya. Yang ketiga, anna awliya Allah Ta'ala min ahli diwan wa tasarrufi la yanzuruna ilaihi nadhara rahmatin. Bahwasanya para kekasih Allah, para wali-walinya Allah daripada ahli diwan ataupun ahli tasarruf, itu tidak memandang kepada dia dengan pandangan kasih sayang. Nah, jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya itu tidak disukai para kekasih Allah. Yang keempat, anna nura imanihi la yazalu yanqusu syai'an fa syai'an. Bahwasanya cahaya imannya itu senantiasa akan berkurang sedikit demi sedikit. Faman aradallahu bihi syaqawata wal iyadu billah lam yazal kadzalik. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah akan celaka dengan sebab durhaka tadi, dan kita berlindung kepada Allah dari hal ini, maka akan terus saja seperti itu ila ayyadhhaba nuru imanihi, hingga Allah Ta'ala hilangkan cahaya imannya, wa yatmahillu bil kulliyah, sehingga hilang sama sekali cahaya iman tersebut, fayamutu kafira, dan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Inilah dampak ataupun hasil seorang anak yang tidak berbakti ataupun durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa natijatu ridahum arba'atu asya' wa hiya adbatu hadhihi. Dan hasil dan dampak orang yang mendapatkan keridhaan orang tua itu ada 4 macam. Pertama, hadhihi tuhibbu dunya kama yuhibbul mu'minu al-jannah. Yang pertama, dunia itu akan mencintai dia sebagaimana cintanya orang yang beriman kepada surga. Wa yahyu kalamu min bainin nas, dan orang-orang pun akan senang mendengar pembicaraannya. Wa yanzuru ilaihi awliyaullah azza wa jal, dan memandang kepada dia para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yazalu imanuhu yazidu syai'an fa syai'an, dan imannya akan terus bertambah sedikit demi sedikit.
Nah, jadi penting sekali bagi seorang pengamal tarekat Tijani untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka tentu masih bisa berbakti, yaitu dengan mengucapkan istighfar, dengan merutinkan ziarah kepada kedua orang tuanya. Nah, ini. Makanya Abu Ya kita mengajarkan kita istighfar 27 kali, astagfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin wa minat muslimat al ahya minhum wal amwat, itu setiap kali habis sholat, agar kita tidak lupa dengan kedua orang tua kita. Karena ini salah satu jalan untuk kita sukses dalam tarbiyah Sayyiduna Syekh, yaitu kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagi yang masih ada orang tua, maka bersyukurlah, karena itu adalah berkah yang nyata di kehidupan sampean-sampean semua. Bagi yang orang tuanya sudah nggak ada, maka istighfarkan, maka ucapkanlah istighfar, maka ziarahilah secara rutin jika makam beliau dekat. Dan bagi orang yang sudah orang tuanya meninggalkan, maka jangan dikira kesempatan untuk durhaka itu selesai. Tidak. Kita yang orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, ini kesempatan kita untuk berbakti dan durhaka itu sama seperti adanya beliau. Kenapa? Karena apabila kita mengerjakan kebaikan, maka ahlul kubur itu senang. Dia akan senang anakku mengerjakan kebaikan, karena Allah akan memberitahu amalan ataupun pekerjaan daripada zuriat-zuriatnya ahli kubur. Nah, jika kita mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah, maka sampai juga kabar tersebut kepada ahli kubur, dan itu akan membuat mereka sakit hati. Dan itu pun juga sebagai kedurhakaan kita. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar tambah semangat bikinkan videonya.